Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Kolbu Maziah dengan NRP 15/2024-151. Di sini saya akan menjelaskan serta menjalankan tugas 4 yang isinya diperintahkan untuk membuat program konsol yang melakukan login berbasis database, membatasi maksimal 3 kali percobaan, lalu memproses beberapa rumah tangga, dan yang terakhir menghitung produksi dan rekomendasi pengelolaan sampah per rumah tangga. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan program yang sudah sesuai dengan tugas 4, di mana program yang paling awal atau program yang nantinya akan keluar outputnya yaitu meminta akun kita untuk memasukkan akun kita, yaitu ada username serta password. Dan di sini percobaannya masih 0 dan maksimal percobaannya adalah 3. Nah, jadi ketika saya memasukkan akun saya untuk percobaan yang pertama, nah di sini akan dicek lagi kondisinya. Nah, di sini akan cek lagi kondisinya oleh while, karena while itu akan berjalan jika kondisinya true, maka di sini percobaannya yang kesekali kan 1 dan kurang dari maksimal percobaan. Nah, maksimal percobaannya 3, maka ini kondisinya true, lalu akan menjalankan program di dalamnya. Di dalamnya ada meminta input username dan meminta input password. Nah, ketika saya sudah menginputkan password dan username, di sini juga akan dicek lagi kondisinya. Jika username dan password berada di dalam akun, maksudnya jika saya menginputkan sesuai yang ada di dalam akun ini, misal Ratu 123 atau Rangga atau Mimi, maka akan sesuai dan print login berhasil. Nanti akan keluar output print berhasil. Lalu break untuk menghentikan looping. Nah, jika salah, nanti percobaan ditambah 1. Jadi untuk percobaan kedua, nanti akan ada lagi kesempatan untuk memasukkan akun. Misal di sini kan saya sudah memasukkan akun tapi salah. Lalu percobaan akan ditambah 1. Print dan nanti outputnya akan username atau password salah, percobaan ke-1. Nah, untuk percobaan keduanya akan dicek lagi di sini. Nah, jika masih salah, nah percobaan sama dengan maksimal percobaan. Misal di sini saya sudah mencoba 3 kali dan di sini sudah tidak ada kesempatan lagi, atau karena maksimal percobaannya 3, maka outputnya akun diblokir dan program tidak akan berjalan. Nah, ini untuk login ke programnya. Nah, untuk ke bawahnya di sini ada input jumlah rumah sama kita memakai. Untuk program selanjutnya kita akan dimintai input jumlah rumah. Misal setelah kita memasukkan ini login akun kita, lalu kita akan memasukkan inputan jumlah rumah yang ingin kita cek, misal 1. Nah, di sini juga sama seperti yang di atas akan ada cek kondisi. Jadi while true, jumlah rumah kita akan memasukkan inputan jumlah rumah, misal 1. Dan di sini dicek lagi kondisinya. Jika jumlah rumah lebih dari 0, maka akan break, akan berhenti. Nah, di sini juga jika salah atau jika memang salah, jika ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut lagi ke program yang di bawahnya yang else. Nah, else ini outputnya nanti akan keluar jumlah rumah harus lebih dari 0. Nah, misalkan tadi aku memasukkan 1. Nah, ini untuk yang errornya, except value error. Jadi kalau error akan mengeluarkan input harus angka. Misal nanti aku menginputkan string atau huruf. Ya, string itu huruf. Lalu ini untuk produksi usia sesuai dengan tugas 4. Ada anak, remaja, dewasa, lansia. Lalu untuk pengurangan ini datanya. Nah, di sini total sampah keseluruhan masih 0 dan total organik masih 0, lalu total organik
anorganik masih 0,0, total B3 masih 0,0, dan total lainnya masih 0,0. Karena kita belum menginputkan apa-apa, jadi kita akan mulai dari 0,0. Nah, untuk rumah ke-1, kita ngecek lagi kondisinya. While rumah kurang dari jumlah rumah. Nah, nanti akan keluar data rumah ke-1, misalkan nama pemilik rumah adalah Pak Budi, misal. Nah, sini akan dicek lagi di while true, terus anggotanya. Ada anggota, berapa banyak anggota, jumlah anggota, lalu ada usia dominan. Nanti kita akan memasukkan inputan jumlah anggota, usia, kebiasaan, jenis sampah. Nah, jika kita sudah menginputkan keseluruhan yang ada di sini, ada anggota, usia, kebiasaan, dan jenis sampah, maka akan dilakukan perhitungan total awal serta nanti total akhir. Untuk total awal ada anggota dikali produksi usia. Nah, untuk total akhir, jadi total awal yang tadi dikali pengurangan dan mengambil kebiasaan dari kebiasaan yang tadi. Lalu ada organik, total akhir dikali 0,50. Ini sudah menyesuaikan dengan perintah yang ada di tugas 4. Angka-angka ini. Jadi lainnya, total akhir dikurang organik ditambah anorganik tambah B3. Nah, ini untuk print nanti hasilnya. Nah, untuk lebih jelas saya akan langsung menjalankan program ini, tapi sesuai dengan perintah yang ada di tugas 4. Jadi kita akan mengecek uji coba kasus uji wajib, yaitu ada Pak Budi, 4 anggota dewasa organik sedang. Nah, sampai ke Pak Agus. Jadi berarti ada 5 kan? Saya mulai. Di sini. Misal, saya sudah menyimpan tadi berkasnya, filenya. Bentar, error. Filenya dengan nama T4.py. Lanjut. Nah, nanti kan akan keluar output seperti ini. Login sistem pengelolaan sampah. Masukkan username. Nah, saya akan masukkan sesuai yang ada di program tadi. Misal saya akan mencoba masukkan Rangga yang 66 ini. Maka ini akan berjalan. Rangga dan passwordnya 666. Nah, di sini akan keluar output atau printannya login berhasil karena saya sudah sesuai memasukkan akun yang ada di dalam program yang sudah saya deklarasikan. Nah, lanjut ke proses selanjutnya. Jadi di sini ada input jumlah rumah. Nah, di sini masukkan jumlah rumah yang akan diproses. Misal saya akan memproses jumlah rumahnya 5 sesuai yang ada di tugas 4. Nama pemilik rumah yang tadi ada Pak Budi. Sini saya akan masukkan Pak Budi dengan jumlah anggota 4. Lalu usia dominannya dewasa. Lalu kebiasaan daur ulangnya sedang. Lalu jenis sampahnya organik. Nah, ini saya sudah memasukkan inputan sesuai yang ada di kasus uji wajib di tugas 4. Nah, ketika saya enter, hasilnya langsung keluar. Rumah Pak Budi sebelumnya kan 3,020 kg nih. Nah, sesudah jadi 0,56 kg. Ini hasil dari perkalian yang ada di dalam program tadi. Mungkin nanti akan saya cek di dalam kalkulator apakah benar atau ada salah, tapi saya yakin ini sudah benar.
Terus yang organiknya ada 1,28 kg, lalu yang anorganiknya 0,77 kg, dan yang B3 0,13 kg, dan lainnya 0,38 kg. Nah, di sini ada rekomendasi buat kompos dari sampah makanan. Nah, ini untuk data ke-1. Nah, untuk data kedua, saya akan cek yang Busari. Busari. Jumlah anggotanya ada 5 anggota. Anak-anak. Usia dominannya anak-anak. Oh, kategori tidak tersedia. Berarti gini, anak-anak. Wait, saya cek dulu di sininya, di deklarasi ini apa. Oh, anak aja guys, bukan anak-anak. Nah, tadi salah, saya malah anak-anak. Oke, anak. Terus kebiasaan daur ulangnya yang Busari adalah campuran. Tinggi, maaf. Tinggi. Lalu untuk jenis sampahnya campuran. Oke, kita enter. Nah, untuk hasil yang Busari juga sudah ada langsung keluar. Dan kurang lebih seperti itu. Hasilnya, hasil dari perkalian atau yang sudah dijumlah-jumlahkan di dalam program tadi. Nah, untuk data rumah ketiga ada di Parudi. Kita akan cek, misal Parudi, enter, terus jumlah anggotanya ada 3 anggota. Lalu usia dominannya lansia. Kebiasaan daur ulangnya rendah. Lalu jenis sampahnya anorganik. Nah, hasilnya sudah ada. Kita lanjut lagi ke yang data rumah keempat, yaitu ada Buwati. Jumlah anggotanya ada 6 anggota. Dan salah. Jumlah anggota 6. Usia dominannya remaja. Maaf ya, ini saya masih salah inputannya. Terus kebiasaan daur ulangnya tidak ada ya. Tidak ada untuk Bu Wati, itu tidak ada. Oh, tidak. Salah. Mohon maaf. Kok salah ya? Tidak dong. Kenapa salah? Bentar. Cek dulu di sini. Tidak. Yes. Ini sudah benar. Tidak. Udah benar. Terus jenis sampahnya tuh organik. Jenis sampahnya adalah organik. Itu untuk hasil yang Buwati. Dan untuk yang terakhir, data yang kelima ada Pak Agus. Jumlah anggota rumahnya ada 2 anggota. Terus untuk usia dominannya dewasa. Lalu untuk kebiasaan daur ulangnya sedang.
Untuk jenis sampahnya ada di B3. Nah, sudah di sini kan untuk hasilnya ini nih, untuk yang terakhir ya, Pak Agus ini. Nah, dan yang terakhir ada rekap total semua rumah. Di sini di programnya paling akhir tadi. Nah, ada rekap total semua rumah. Dan di sini akan di-print agar nanti mengeluarkan ini nih. Mengeluarkan printan seperti ini. Total sampah keseluruhan ini tuh. Untuk total sampah untuk total semua rumah, total sampah 9,44 kg, lalu untuk organik 4,72 kg, dan untuk anorganik 2,883 kg, dan untuk B3 0,47 kg, dan untuk lainnya 1,42 kg. Itu adalah hasil rekap dari total semua rumah. Jadi yang pertama, program akan meminta login sistem pengelolaan sampah. Misal tadi kan masukkan username dan password. Lalu jika berhasil akan lanjut untuk input jumlah rumah. Yang tadi saya menginputkan jumlah rumah ada 5 jumlah yang ingin saya cek. Di antaranya ada Pak Budi, Bu Sari, lalu ada Pak Rudi, lalu ada Bu Wati, dan yang terakhir ada Pak Agus. Ini inputan ini sesuai dengan yang saya lihat di tugas 4 untuk tes uji coba. Dan saya ingin mencoba untuk memasukkan data dari saya sendiri. Misal ini untuk data yang sudah sesuai dengan tugas 4 ada 5. Sini saya ingin melakukan data uji coba saya sendiri. Yes. Nah, misalkan di sini username-nya ada Ratu dan masukkan password 123. Tuh password salah. Nah, passwordnya salah nih, berarti aku ganti lagi nih yang apa ya? Mimi. Tak lupa passwordnya apa ya? Kayak untuk Mimi ada 555. 555. Nah, loginnya berhasil. Masukkan jumlah rumah yang akan diproses. Saya akan masukkan 1 aja. Nama pemilik rumah Nisa Ratu. Jumlah anggota 4. Usia dominan dewasa. Lalu kebiasaan daur ulang rendah lah. Rendah. Kebiasaan rendah gak bisa ya? Rendah. Nah, jenis sampahnya organik. Nah, ini hasilnya nih. Hasilnya Ratu sebelumnya kan 3,020 kg, sesudah 2,88 kg. Sama sih. Terus ini langsung ada rekapnya ya lah. Tuh. Oke. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan dan yang bisa saya jalankan. Dan ini semua saya jalankan sesuai dengan yang ada di tugas 4, kasus uji cobanya. Dan saya tadi mencoba untuk menjalankan data saya sendiri. Mencoba. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang dalam menjelaskan. Saya Ratu Kolmajiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.